Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ari Wibowo. Saya di sini akan mencoba menjelaskan program prakerja tugas praktek mandiri tentang tahapan eksekusi sebuah proyek dan bagaimana membuat laporan yang terkait proyek tersebut dan bagaimana melakukan audit terhadap sebuah proyek. Yang pertama, di sini saya mencoba menjelaskan gimana tahapan eksekusi sebuah proyek. Jadi tahapan eksekusi sebuah proyek itu ada beberapa tahap. Yang pertama, membuat tugas dan mengatur alur kerja. Yang kedua, memberikan briefing kepada tim dan mengenai tanggung jawab dan tugas yang sudah dibuat. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik dengan tim, klien dan manajemen. Yang keempat, melakukan monitoring sesuai kualitas kerja tim. Yang terakhir adalah mengatur budget. Untuk penjelasan yang kedua, bagaimana membuat laporan terkait proyek tersebut. Jadi laporan proyek itu dibuat untuk mengetahui sebuah progres atau perkembangan yang terjadi dan memberikan kemudahan dalam memantau berbagai kemajuan bahkan kendala yang terjadi dalam sebuah pembuatan proyek. Namun ketika ingin membuat sebuah laporan proyek, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Antara lain, satu, langkah pertama yang harus dilakukan dalam membuat sebuah proyek adalah dengan cara mengumpulkan berbagai data dalam rentan waktu tertentu. Data tersebut ada dalam sebuah format Excel misalnya ya, Microsoft Excel. Yang kedua, mengoptimasi sebuah proyek dalam pembuatan laporan dengan template sebuah laporan proyek. Yang ketiga, dalam bagian departemen yaitu analisa bisnis dapat melakukan pelacakan terhadap suatu sumber masalah yang ada di setiap data maupun kondisi yang ada di lapangan. Yang berikutnya, mencetak semua laporan proyek agar dapat mempermudah dalam memantau dan mengecekkan secara rutin. Untuk yang terakhir, membagikannya kepada tim-tim yang terkait untuk hasil laporan tersebut. Untuk penjelasan yang terakhir, bagaimana melakukan audit terhadap sebuah proyek gitu. Jadi tujuan dari audit proyek itu sendiri yaitu untuk memastikan bahwa proyek itu memenuhi standar manajemen. Jadi melalui ada investigasi dan evaluasi gitu. Jadi prosesnya itu sendiri untuk melakukan audit proyek yaitu satu, merencanakan, mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang cukup jumlahnya, yang relevan dan yang kompeten gitu. Yang kedua, audit itu dilakukan oleh auditor yang bebas atau independen. Jadi setelah proses audit itu selesai, jadi auditor itu mengambil keputusan atau berpendapat dari bahan pembuktian dan melaporkannya kepada pihak ketiga gitu, serta melengkapi bahan bukti untuk meyakinkan kebenaran isi laporan dan usulan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dalam sebuah proyek yang dikerjakan. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.